Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, para bapak, jamaah pengajian rutin setiap Sabtu pagi di Masjid Jami' Al-Barakah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Dan juga tak lupa semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tentunya tak lupa pula nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan karena Allah saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini di hari yang ke-27 daripada bulan Sya'ban 1442 Hijriah, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, terutama Allah mudahkan kita dalam menjalani segala bentuk peribadatan kepada Allah. Wabil khusus lagi saat nanti masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah sehatkan lahir dan batin kita dan dalam penuh keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak jemaah sekalian, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah kita maklumi adalah bulan di mana Allah Ta'ala mensyariatkan, memfardukan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Allah Ta'ala menyapa dengan sapaan, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka yang dipanggil di sini adalah orang beriman. Akan sulit rasanya kalau orang yang tidak beriman, tanda petik, memaksakan untuk melaksanakan perintah yang akan Allah perintahkan ini, yakni berpuasa. Karenanya dasarnya mesti beriman. Di dalam fikih bahwa di antara syarat wajib orang berpuasa adalah orang tersebut mesti beragama Islam. Bahkan syarat sahnya pun dia mesti beragama Islam di saat melakukannya. Sehingga kalau ada orang mulanya awalnya dia muslim, tapi ketika beribadah puasa dia keluar dari agama Islam, maka tidak sah puasanya. Ini bukan sekedar hanya syarat saja, tapi memang benar-benar orang yang bisa melaksanakannya adalah hanya orang beriman. Karena dengan kekuatan imanlah kita bisa melaksanakan ibadah ini. Coba dibayangkan Pak, kalau kita 14 jam tidak makan tidak minum, bayangkan kenapa kita bisa kuat. Padahal umumnya kita di luar Ramadan di saat sedang tidak berpuasa, seperti buktikan saja pagi ini kita sarapan jam 6 atau jam 7 pagi, lalu rata-rata nggak nyampe jam 12, nggak nyampe jam 1, jam 10 saja kita sudah lapar lagi, betul nggak Pak? Tapi kenapa kita di Ramadan sesuai dengan pengalaman kita kok bisa 14 jam lebih kurangnya tidak makan tidak minum? Kuncinya ada pada iman. Karenanya Allah Ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan halnya, berarti ini keadaannya mesti beriman. Wahtisaban, dan penuh kerelaan. Nggak cukup iman tapi dasarnya penuh kerelaan. Apa rewardnya dari Allah? Ghufira, maka akan diampuni.
Gufirolahu, baginya mata qaddama min dzambi, dari apa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Jadi dasarnya mesti iman dan penuh kerelaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua dikerjakan, ujung daripada puasa Ramadan kalau kita kerjakan dengan dasar keimanan, maka la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang bertakwa ini Bapak Ibu sekalian, kita mungkin menerjemahkan takwa hanya sekedar imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, tapi lihat bagaimana hasil dari takwa. Dalam surah An-Naba disebutkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu mafaza, keberuntungan, kesuksesan. Berupa apa? Hadaiq, bentuk jamak dari hadikoh, taman-taman surga. Tapi jangan lupa itu di akhirat. Tapi bagaimana di dunia? Lihat Pak, surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka apa kata Allah janjinya? La fatahna, laknya la taukid, sungguh pasti, ini pasti janji Allah, akan kami bukakan. La fatahna alaihim, untuk mereka, untuk siapa? Untuk penduduk bumi tersebut. Kalau orang Kampung Baru RW 7 Desa Sukamakmur ini, Jamaah Al-Barokah ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, sungguh kami, kata Allah, akan kami bukakan apa? Keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu di dunia Pak. Makanya Ramadan itu adalah bulan penuh barokah. Pada kesempatan ini kita akan bahas lapisan-lapisan keberkahan Ramadan. Ini penting kami sampaikan sebelum masuk Ramadan, supaya dari hari pertama kita sudah berusaha menggapai keberkahan-keberkahan itu, dan kita tahu apa saja keberkahan-keberkahannya. Umumnya kalau bahas Ramadan, ya entar Ramadan. Tapi justru alangkah baiknya kalau kita bahas di sebelum Ramadan, sehingga kita sudah siapkan apa saja peluru untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan itu. Kita baru tahunya di pertemuan kesekian daripada bulan Ramadan, baru tanggal 5 dibahas oleh Ustadz, bahas tentang keberkahan Ramadan. Oh, baru tahu ya, 5 hari sudah berlalu. Sayang kalau begitu kita bahas dari sekarang, sehingga masuk malam pertama saja kita sudah berusaha mengambil keberkahan-keberkahan itu. Mendapatkan keberkahan bukan berarti tanpa usaha, ada usahanya. Kadang-kala kalau kita ingin mayor nggak mau mayar, istilah gitu. Pengen dapat keuntungan nggak mau mendapat keberuntungan dengan cara usaha, maka ayo kita gapai. Di Masjid Al-Barokah, para pengurusnya berusaha memfasilitasi, ayo bareng-bareng supaya kita dapat barokah. Apalagi ini masjidnya Masjid Al-Barokah, simbol kebarokahan luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambah-tambah nilai kebaikan. Enggak entar di akhirat, sekarang juga dapat. Mana lapisan-lapisan keberkahan Ramadan? Yang pertama, bahwa keberkahan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Ramadan, kalau kita berpuasa di Ramadan, itu menjadi asbab terampuninya dosa-dosa dan terhapusnya berbagai kesalahan. Satu, keberkahan atau kebaikan
daripada bulan Ramadan kita berpuasa di dalamnya, bahkan kita melakukan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan di Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dalilnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum, yang puasa Ramadan dasarnya iman dan penuh kerelaan, maka apa? Ghufira lahu, akan diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambi, apa saja dosa yang terdahulu. Kita ini maklum banyak dosa nggak Pak? Banget. Betul apa betul? Ngaku. Kita ini potensi salah dan dosanya banyak. Allah tahu kita banyak dosa dan salah, maka Allah berikan fasilitas untuk pengampunan dosa. Satu di antaranya adalah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan dalam Sahih Muslim ada hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara Jum'ah satu dengan Jum'ah selanjutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan dengan Ramadan lainnya, mukaffiratun, itu menjadi kifarat atau menghapuskan 5 terhadap apa, yakni dosa, bainahunna, antara itu 2 Ramadan, idzajtunibatil kabair, apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti dosa-dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Bahkan kita juga di malam harinya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qoma itu qiyam, secara bahasa tegak. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, yakni siang dan malam harinya, dengan apa? Kata Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, syarah atas kitab Bulughul Maram, qoma di sini adalah baik dengan, selain puasa tentunya, baik dengan sholat maupun tilawah. Sholat yang kita maklum adalah sholat sunat apa? Tarawih. Dengan sholat sunat tarawih atau bahkan sholat sunat lainnya. Kemudian watilawah, dengan membaca Al-Quran. Ayo kita awali dari sekarang. Jangan nunggu nanti ntar aja Ramadan. Gak perlu kita ini nunggu Ramadan untuk melakukan kesolehan, untuk melakukan ketaatan. Dari sekarang. Dan juga nggak perlu ntar aja deh, mulainya dari juz pertama di bulan Ramadan. Ya nggak perlu. Kalau bapak punya rutinitas bacaan Al-Quran sekarang sudah juz 5, nah ntar masuk Ramadan ya lanjutin, nggak perlu dari nol lagi. Nah, para bapak jemaah sekalian, keberkahan yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan yang melakukan qiyam Ramadan. 1. Kira-kira kalau ampunan dosa penting nggak buat kita? Oh penting. Kita saja dalam sholat, yakni duduk di antara 2 sujud, dari 8 permintaan yang lebih dulu kita mintakan kepada Allah adalah permohonan ampunan atas dosa-dosa kita. Rabbil firli. Bahkan kita beres sholat, doa apa yang paling penting untuk kita mintakan kepada Allah? Ampunan terhadap dosa-dosa kita. Buktinya yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah istighfar. Bahkan doa yang kita baca lebih dulu
adalah Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ampunan. Maka itu yang kita butuhkan. Keberkahan pertama di Ramadan adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, keberkahan apa yang ada di bulan Ramadan? Allah berikan satu malam yang istimewa di bulan Ramadan dan tidak ada di luar Ramadan. Apa itu? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah alam jumradi. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Kalau kita nyebutnya malam Lailatul Qadar, padahal malam dan Lailah artinya sama. Kalau mau Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, malam penuh kemuliaan. Kenapa Allah Ta'ala menanyakan dengan kalimat wa ma adrak? Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah nanya sebagai bentuk pengajaran. Ayat Al-Quran kalau ada kalimat wa ma adrak itu silahkan cek saja. Biasanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka apa lagi, termasuk Al-Qadar. Apakah ada yang tahu waktu persisnya malam Al-Qadar itu di antara kita? Tidak ada. Adapun para ulama menyebutkan kalau awal Ramadan tanggal sekian maka Lailatul Qadarnya malam sekian, itu adalah berdasarkan pengalaman spiritual. Nah, malam penuh kemuliaan itu adalah lebih baik daripada apa? 1000 bulan beramal, beribadah 1000 bulan. Sedangkan umurnya umat Nabi Muhammad, kata beliau sendiri, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70, kecenderungannya, pengalamannya begitu. Nah, ini keberkahan yang luar biasa. Kalau kita bisa menggapai malam penuh kemuliaan tersebut, yang itu dirahasiakan oleh Allah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri, maka itu kemuliaan, keberkahan yang luar biasa. Kita sudah semestinya mencari itu dengan apa? Amal saleh karena Allah dan secara istiqomah. Kita cari malam Al-Qadar dengan apa? Amal ibadah, ketaatan yang istiqomah, bukan pilih-pilih. Maksudnya apa? Kadang-kala kalau kita itu pilih-pilih, giliran malam ganjil penuh, giliran malam genap sepi. Ya. Saya nggak tahu kalau di sini apakah masih ada tradisi malam ganjil itu jamaah berkirim sedekah berupa makanan. Ada nggak? Masih ada nggak di sini? Hah? Oh, kalau di kampung saya masih ada. Masih ada. Kenapa? Karena moga-moga saja kalau malam itu adalah malam Al-Qadar, kebetulan dia sedekah, nah itu kecatat, kira-kira begitu. Ya, sama halnya kenapa di malam nisfu Sya'ban ada yang ngasih lontong atau buras, goreng dan sebagainya. Ya itu di antara amalannya. Mudah-mudahan kalau kebetulan ya dapat keutamaannya, ya sedang beramal soleh dalam bentuk sedekah. Di kampung almarhum bapak saya itu di Lebak, Banten, dan sebagiannya juga ada itu kalau malam ke-16 di mana mulai baca kunut witir, kan mulai 16 tuh. Nisfu dalam Ramadan malam 16. Kalau nisfu Sya'ban malam 15.
itu sedekahnya itu ketupat, di mana pertanda bahwa Ramadan sudah mulai terbelah dua. Itu isyarat saja. Kalau menjelang akhir makin kesini, itu sedekahnya makanan tradisional namanya pasung. Bentuknya seperti kerucut ke bawah, cangkangnya daun pisang. Bahan makanan kuehnya itu tepung beras pakai gula aren. Ya. Itu menandakan Ramadan makin kesini makin habis karena kerucut, mengerucut. Kalau di akhir bubur, tanda Ramadan sudah habis. Itu cuma isyarat saja, tapi substansi pada intinya adalah sedekah. Nah, itu keberkahan tak terhingga ketika ada orang mendapatkan keutamaan daripada malam Al-Qadar. Sebab dulu itu umat sebelum umatnya Rasulullah umurnya umurnya panjang-panjang. Ya, kan ada cerita itu Sabun Al-Ghazi itu. Ya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek, nggak nyampe ratusan. Ada tapi nggak banyak. Ada. Kayak Mama Falak ya. Kayak Haji itu Bagus Muhammad Falak bin Abbas Pagentongan itu umurnya 130 tahun. Ya, hampir tiga generasi. Ya. Tapi kan nggak banyak yang kayak begitu. Berapa panjang, barokah lagi. Karena kata Nabi, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah bagi orang yang panjang usianya dan barokah amalnya atau bagus amalnya. Syukur tuh kalau bisa panjang kayak begitu. Ya, cuma kan kita mah 50-an saja ya sudah ada gangguan-gangguan di fisik, atau 40-an saja udah ada gangguan-gangguan di fisik, entah itu rematik, asam urat dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan semuanya Allah sehatkan kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, keberkahan yang kedua adalah Allah berikan malam Al-Qadar. Untuk menggapai, ya perbanyak ibadah. Tapi pesan saya, kita tetap istiqomah, bukan karena mengharapkan mendapatkan malam Al-Qadar. Itu bagian satu dari sekian keberkahan. Tetap niat ibadah kita karena Allah. Syukur-syukur kita bisa menggapai malam Al-Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena jangan sampai malam Al-Qadar diburu ya, atau tadi pas malam ganjil, gila malam genap sepi lagi, nggak begitu. Tapi justru orang yang istiqomah itulah yang insya Allah dapat malam Al-Qadar. Dan di mana ibadahnya bukan karena mencari Lailatul Qadar, karena kita nyari apa? Nyari apa? Nyari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa keberkahan yang ketiga ini? Yaitu bahwa Ramadan pada bulan tersebut Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta membelenggu setan. Idza jaa Ramadan, kata Nabi nih, apabila Ramadan datang, futihat, dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar atau abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Apa maksudnya? Apakah pada bulan tersebut benar-benar surga itu dibuka dan ini maknanya secara tekstual begitu apa adanya, ataukah apa ada makna yang lain? Bukankah semua orang itu masih ada di alam barzakh misalnya? Maknanya adalah di bulan Ramadan potensi-potensi untuk menjadi ahli surga, potensi-potensi untuk masuk surga terbuka lebar. Kita bisa di Ramadan itu masuk surga dengan sebab apa? Hanya dengan memberikan makanan orang yang berbuka. Kita bisa masuk surga
di antara pintunya dengan pintu sedekah, dengan pintu zakat. Bisa. Tuh di Ramadan terbuka lebar potensi-potensi kemungkinan besar masuk surga. Dan potensi-potensi masuk neraka pun ditutup rapat-rapat. Dengan apa? Dengan kita berpuasa. Saat berpuasa, di mana puasa as-saum lugatan bimakna al-imsak, menahan diri. Kata orang Sunda ngaker. Naon Pak ngaker? Apa ngaker itu? Menahan diri. Ngaker. Mestinya kita menahan diri dari ghibah. Mestinya kita menahan diri dari melakukan kezaliman. Yang tadi suka ngomongin orang ketika puasa, kalau ngomongin orang adanya ntar batal loh, batal pahalanya. Secara fiqih ya tidak batal, cuma pahalanya tidak ada. Bukan berarti di luar Ramadan boleh ngomongin orang, enggak. Tapi potensi untuk melakukan keburukan dan bahkan potensi masuk neraka itu juga ya tertutup karena kita sedang berpuasa. Mau jolim juga lagi puasa. Bukan berarti di luar Ramadan boleh nggak kita melakukan kejoliman? Ya nggak boleh. Cuma di Ramadan kebetulan sedang puasa kan malu gitu loh. Mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau kedurhakaan itu. Era jadi mikir gitu. Kayak kita begini, sedang di Masjidil Haram, Masjidil Haram, tempat yang mulia, tempat yang disucikan. Masa kita melakukan dosa? Aduh, cing mikir atuh, mikir dikit lah, ini mah masjid. Atau kita sedang di masjid, kita lagi di masjid ngomongin urusan dunia aja, kadang-kala kita ini tabu. Di masjid tar aja, sama kayak di Ramadan. Di Ramadan nggak enak. Nah, bagus karena memang dalam Ramadan itu wa ghulliqat, ditutup pintu-pintu neraka, abwaabun nar, karena di antara maknanya adalah tertutup rapat-rapat atau terbatas untuk melakukan, dalam arti kita ditekan untuk tidak melakukan amal-amal ahli neraka. Dan tadi potensi surga terbuka. Karena apa? Tuh, DKM memfasilitasi, ayo masjid banyak kegiatan. Dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, kegiatan-kegiatan keumatan. Ayo DKM peduli mengajak kita semua. Karena kalau misalnya bisa saja DKM sama seorang aja juga bisa kayak ini oleh satu agnia, kegiatan ini didanai. Tapi kan masa iya kita nggak ikutan bareng? Nih sudah ada kapalnya, kapal keselamatan, mau ikut nggak? Nggak juga, yang nggak apa-apa, terserah. Bukan kita yang butuh, sebenarnya situ yang butuh, kita cuma memfasilitasi. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya ada panitia atau DKM ngajak melakukan kebaikan, itu sebenarnya sedang mengajak kita, memberikan kesempatan. Jadi bukan butuh. Ya kalau butuh mah kita masing-masing gitu. Bisa saja, sekali lagi tadi ada seorang yang mendanai, cuma masa iya kita nggak ikut serta? Ayolah ambil bagian keberkahan di Masjid Al-Barokah ini. Jalan sudah dikasih, fasilitas sudah difasilitasi. Iya. Malu misalnya ke sini DKM jemput bola. Tuh Pak Didin silakan. Mau apa? Program ini itu tinggal ada. Kalau kita ngadain pengajian di rumah, saya mah nggak bisa. Ya udah tinggal hadir ke masjid. Para ustadznya disediakan oleh DKM, para imamnya difasilitasi oleh DKM. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi kalau misalnya ada DKM bikin kegiatan itu kemudian melibatkan kita, itu karena peduli kepada kita dan mengajak ayo bareng-bareng itu. Karena al-quwwa fawqal jamaah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kekuatan berada di atas kebersamaan, dan kata baginda Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian di atas keberjamaah, jangan sendiri-sendiri gitu. Wasufidat disyayatin. Keberkahan yang ketiga juga, masih yang ketiga ini, dibelenggu apa? Setan-setan.
Tapi jangan berarti menganggap mana setan katanya dibelenggu, kok banyak orang melakukan kedurhakaan berarti setan nggak dibelenggu. Seperti halnya tadi bahwa dibuka dan ditutupnya neraka, bukan dibukanya surga dan ditutupnya pintu neraka, bukan berarti itu surga dibuka kemudian neraka ditutup rapat-rapat sehingga maksudnya pintu neraka, tapi maknanya adalah potensi keburukan ditutup. Dan ketika kita berpuasa, itu potensi setan masuk ke tubuh kita itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena setan itu, kata baginda Nabi, masuk ke dalam aliran darah kita melalui apa? Melalui makanan, di antara makanan yang tidak halal atau minimalnya syubhat. Ya, hati-hati. Kenapa ya saya malas ibadah? Banyak faktornya. Satu di antaranya adalah apa? Makanan. Makanan dari mana? Ya bisa jadi ya kita nggak tahu. Coba cek, apakah kita ini dapat uang itu adalah hasil kerja atau sesuatu yang tidak halal? Cek saja. Karena sesuatu yang haram itu bisa saja uangnya, bisa saja hasil kerjanya atau fisiknya. Fisik benda ini tidak halal, seperti minuman keras alias khamar. Makanya di Ramadan ini adalah kesempatan baik untuk menutup rapat-rapat pintu masuknya setan ke dalam tubuh kita. Itu keberkahan. Yang keempat, ya, ada lagi keberkahan-keberkahan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Yang bersifat duniawi maupun ukhrawi adalah ketakwaan itu sendiri. Karena memang tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa. Kemudian termasuk juga keberkahan duniawi maupun ukhrawi adalah dilipat gandakan pahala. Dimana kalau semua amal ibadah ada sekian pahalanya, orang zakat, orang sedekah, orang melakukan kebaikan, pahalanya anu, sholat di Masjidil Haram sekian pahalanya, di Masjidil Nabawi sekian pahalanya. Tapi dengan puasa Ramadan itu tak terhingga. Tak terhingga itu berarti banyak atau sedikit? Banyak. Tak terbatas berarti banyak. Kata siapa? Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku saja yang akan mengganjarnya, membalasnya. Kalau begitu ini ibadah sir, ibadah rahasia. Bahkan saking ibadah rahasianya manusia pun tidak ada yang tahu. Betul nggak? Kalau sholat ketahuan, oh itu lagi puasa, lagi sholat. Zakat ketahuan, bapak bawa nenteng beras datang ke masjid, atau lagi menyerahkan zakat. Ibadah haji umroh ketahuan, ada yang nganter, bahkan kita di sana, bahkan juga foto-foto ceprek. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Karena itu disebut ibadah sir, ibadah rahasia. Nggak bisa ria, nggak bisa. Ya, kecuali orang bilang, aduh saya lagi puasa nih, nggak perlu bilang. Toh bilang pun belum tentu orang percaya, karena ibadah rahasia. Gitu. Nah, karena ibadah rahasia, kata Allah, as-saumu li, puasa itu untukku, rahasia. Wa ana ajzi bihi, dan aku saja akan membalasnya. Ajzi, jaza, balasan. Ini ada ungkapan jazakallah, semoga Allah membalas Anda dengan pahala yang berlipat ganda, pahala yang terbaik. Jaza itu. Aku saja yang membalasnya. Kalau aku saja, Allah maksudnya yang membalasnya, berarti ini rahasianya Allah saja. Dan sejalan dengan puasa, di mana tak terhingga pahalanya, itu juga sabar. Karena kata Nabi, puasalah kamu di bulan sabar. Bulan sabar itu adalah bulan Ramadan.
Dan dalam surah Az-Zumar di akhir ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya hanya saja akan dicukupkan pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab, tak terhingga, tak terhitung, tak terbatas. Ini sejalan dengan puasa. Allah saja yang tahu, sehingga ibadah ini pahalanya tak terhingga. Ini keberkahan yang luar biasa. Dan pahala orang berpuasa juga pahala orang yang beramal saleh pada umumnya. Itu pahala amal saleh orang yang berpuasa di Ramadan itu tak terhingga. Luar biasa. Ya. Dan termasuk keberkahan-keberkahan yang musibatul ukhrawi, orang yang melakukan kebaikan itu sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Seperti apa? Orang yang memberi makan berbuka. Memberi makan berbuka kepada orang yang berbuka puasa, tentu pada waktunya, bukan pada siang hari. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Dan itu tidak akan menambah, tidak akan mengurangi kekayaan kita. Nabi bersabda, "Man naqasat min malin shadaqah," tidak akan berkurang harta yang disodakohkan, bal yazdad, bahkan bertambah. Bapak katakanlah memberi makan berbuka buat orang yang berbuka. Misalnya ibu masak kolak yang tadinya buat 3 porsi hanya buat orang di rumah, esok lusa ketika Ramadan ditambahin 5 paket atau 5 mangkok. Kira-kira membuat kita miskin atau enggak? Enggak lah. Tapi pahalanya luar biasa. Kita mendapatkan pahala daripada pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi ganjaran atau pahala orang yang berpuasa itu. Luar biasa. Sehingga Pak, kalau kita ini 30 hari puasa, udah mah kita puasa, juga kita memberi apa? Makanan berbuka bagi orang berpuasa, itu double pahalanya. Awas jangan salah paham. Wah, kalau begitu saya dari 30 hari Ramadan cukup 15 hari puasa, selebihnya ngasih makan buat orang berbuka karena saya dapat pahala orang puasa. Oh, keliru, itu mah pahala saja. Maka ayo Pak, ini banyak sekali lapisan-lapisan keberkahan. Sayang kalau kita nggak gapai keberkahan itu. Sayang kalau kita nggak ambil bagian dari program-program keberkahan yang digelontorkan oleh bapak-bapak DKM Masjid Al Barokah ini. Ayo, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, itu. Ya, saya mah cuma 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Itu 5.000 dikalikan 100 orang dalam sehari, dikalikan 30 hari, luar biasa. Ya. Sama halnya ada orang, Pak, saya udah sepuh, saya semangat untuk menghafal Al-Quran. Boleh nggak saya mondok di tempat Bapak, umur udah 55 tahun? Sebenarnya bisa mah bisa. Ya sekarang ada semangat, tapi kan nggak tahu esok lusa ini semangatnya bagaimana. Tapi kalau Bapak pengen dapat pahala setara dengan itu, tuh ada anak-anak santri yang sedang hafal Al-Quran, Bapak ngasih bantuan dia untuk belajar berupa materi sehingga dia bisa nyanti belajar Al-Quran, Bapak dapat pahala yang sama. Ya sama. Tuh Bapak pengen dapat keberkahan, Bapak pengen anak atau cucu nanti dapat keberkahan jadi orang solih, ahli ilmu. Tuh di masjid ada pengajian di mana DKM memfasilitasi kita, ada program pengajian, dan di antara infak dari Bapak Ibu sekalian itu dikhususkan untuk bisyara ustadz atau orang alim, diniatkan saya mudah-mudahan anak saya jadi alim juga atau dapat keberkahan dari ilmu dari para alim. Insya Allah itu juga menjadi bagian dari kebarokan. Saya pengen ngasih
Misalnya buat imam tarawih, nggak gede. Tapi kalau difasilitasi, dikumpulkan bareng-bareng, gede nggak kira-kira? Gede. Maka dari itu, ayo kita ambil bagian. Nah, kemudian para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, dari sekian keberkahan-keberkahan tersebut, bagaimana kita menggapainya? Sekarang kita bicara bagaimana kita menggapai keberkahan. Ya, sebab kalau dirincikan lagi keberkahan itu banyak. Puasa, meskipun ada dalilnya tidak sahih, tapi bagus. Apa dalil apa? Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Katakanlah itu bukan hadis pun, kita mendapati pengalaman spiritual kita bahwa kalau kita berpuasa sehat tidak? Sehat. Ya, katakanlah hadis itu katanya dhaif, tapi sebagai bentuk fadhailul a'mal, untuk semangat, untuk motivasi, kita buktikan benar. Kalau mungkin orang yang mikir mengedepankan nafsu syahwat, masa iya 14 jam nggak makan kok bisa sehat? Ternyata ada para ahli yang meneliti dan membuktikan benar puasa itu mengurangi dan mengeluarkan toksin atau racun-racun yang ada dalam tubuh. Karena tidak semestinya tubuh kita diisi dengan makanan terus, tidak seluruhnya, dan tidak semestinya usus itu terus memproduksi atau dialiri makanan terus. Ada waktunya juga untuk kita istirahatkan. Tuh, berarti keberkahan lainnya kita puasa akan mendapatkan kesehatan. Orang mau dioperasi saja mesti apa dulu katanya? Puasa dulu. Masya Allah, berkah itu. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan keberkahan. Dan bahkan kalau dikaitkan dengan pikiran kita pikiran positif. Kenapa? Karena kita lebih banyak melakukan amal ibadah sehingga pikiran kita difokuskan kepada perkara yang positif. Dan bahkan kalau iman disandingkan dengan imun dalam masa pandemi seperti saat ini, insya Allah sehat karena terkurangi unsur-unsur jahat, baik unsur-unsur fisik berupa makanan yang masuk ke dalam tubuh maupun unsur-unsur negatif untuk akal, pikiran dan hati kita. Nah, lalu bagaimana sekarang kita menggapai keberkahan-keberkahan tersebut? Satu tentu adalah dengan melaksanakan puasa wajib Ramadan. Yang kedua, qiyam Ramadan, utamanya adalah tarawih dan qiyamul lail. Cuma kita jangan sampai nih giliran qiyam Ramadan yakni tarawih penuh rame, orang nggak mau ketinggalan, giliran sholat fardunya ketinggalan. Nah, ini berarti salah kaprah. Bagus-bagusnya mah itu tarawih, bagus, saya nggak menyalahkan, semangat girohnya bagus, tapi giliran apa? Yang pardu-pardunya ditinggalkan. Ayo, yang pardunya ya kita jaga, yang sunnahnya kita hidupkan. Ayo, termasuk juga qiyam Ramadan ya qiyamul lail. Apalagi potensinya itu sudah ada, kesempatannya sudah ada, di mana kita bisa bangun lebih awal sebelum subuh. Biasanya kalau kita kan bangun rata-rata paling juga apa? Syukur-syukur masih bisa sholat subuh berjamaah walaupun bangunnya pas apa? Kumandang azan subuh, iya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah subuh, gitu. Tapi kalau di Ramadan ya sudah dibangunkan dari apa? Dari waktu sahur, 1 jam sebelum subuh udah bangun. Itu kesempatan baik. Silakan tuh. At-tadarru fi sahur, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas. Tuh, banyak berzikir, banyak melakukan kebaikan selain qiyamul lail di waktu sahur. Makanya banyak yang zikir. Mohon maaf kalau bisa udahlah matiin TV-nya. Kita banyakin apa? Kita sahur, kita zikir, kita wirid, kita banyakin baca Al-Quran. Ayo. Kalau ada yang protes, banyak konten tidak menonton, kita kuncinya matiin, remote tuh, matiin aja.
yang negatif-negatif yang menurut kita nggak manfaat, lebih banyak madarat, matiin aja. Anak kita, ya gimana kita anak mah, istri, ya gimana kita, bapak sebagai kepala rumah tangga, bapak yang punya kekuasaan, masa iya kalah sama anak? Ayo, di hari pertama anak protes, di hari kedua protes, ketiga, tadi juga capek. Kita banyakin wirid dzikir. Ayo nak, sambil ngisi menjelang menjelang subuh kita wirid dzikir. Ya, bentar lagi imsak, ayo kita minum. Gitu. Kitalah yang punya kekuasaan. Syukur-syukur bisa langsung ke masjid. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, qiyamul lail. Ya kalau di luar Ramadan mungkin susah. Ya, tapi kalau di Ramadan potensinya ada. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, qiyamul Ramadan, qiyamul lain. Yang ketiga, sedekah. Sedekah nggak ada lagi. Kenapa? Nih kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bagaimana nih teladan Nabi di Ramadan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadan nas bil khair, adalah orang yang paling bagus, orang yang paling dermawan terhadap manusia, ya, bil khair, dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Gitu. Nabi itu orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, dan kedermawanan beliau makin menjadi-jadi, dalam arti bertambah kedermawanan beliau manakala masuk Ramadan. Nah, ini keteladanan. Maka contoh, keliru kalau orang bilang hari ini kita krisis keteladanan. Rasulullah emang bukan teladan. Tuh, Nabi sudah memberikan teladan di Ramadan, beliau lebih dermawan. Ayo, mau Ramadan makin dermawan kita juga. Yang tadinya nggak pernah sedekah, ayo, Ramadan ini momentum baik, titik awal kita memulai kembali sedekah. Mau berapa kek, ayo, banyak kesempatan, di mana saja silahkan. Itu kita contoh Nabi, makin sedekah, makin luar biasa sedekahnya di bulan Ramadan. Yang keempat, untuk menggapai keberkahan Ramadan tersebut, kita tilawah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu, dan ada Jibril itu senantiasa menemui Nabi kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalih ya'ridu alin Nabi Al-Quran. Jibril sering menemui Kangjeng Nabi setiap malam pada bulan Ramadan hingga terbaring. Saat itu Nabi memperlihatkan, menunjukkan, menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril. Artinya Nabi banyak membaca Al-Quran, apalagi Al-Quran itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ayo, pengen dapat keberkahan, baca Al-Quran. Yang kelima, i'tikaf. Nggak perlu nunggu 10 terakhir. Dan kita bisa datang ke sini ke masjid. Ini sekarang bukan Ramadan, kita masuk masjid. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Jadi niatkan tiap masuk masjid, ya nggak harus pakai bahasa Arab, dengan bahasa yang kita pahami dalam hati. Aku niat i'tikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Jadi karena i'tikaf itu diam sejenak di masjid lebih lama daripada tumakninah. Kita cuma 5 menit, kebetulan ada udzur keluar lagi, ya berarti beres i'tikafnya. Itu apalagi di Ramadan, ya. Ini keberkahan. Kalau pengen dapat keberkahan, ya i'tikaf. Kalau bisa ini yang terakhir, ya, karena kita terbatas mungkin masalah ini yakni umroh. Karena umroh di Ramadan itu setara dengan haji bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fi ta'dilul hajj. Itu bahwa umroh di Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Bahkan dalam satu riwayat haji bersama. Gitu ya. Untuk masalah ini mungkin kita
memiliki keterbatasan. Karena itu ayo ini keberkahan Ramadan begitu banyak, berlapis-lapis ya, dan sudah semestinya satu di antara orang yang mendapatkan keberkahan itu mesti adalah tunjuk diri kita atau saya gitu. Jangan bilang si etawe, si itu saja, Pak mau salat, si itu aja. Enggak, kita. Justru satu di antara bagian itu adalah kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Ramadan, ya wasilah Ramadan maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sejak awal kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala kulli hal, ini saja yang bisa kami sampaikan.